Menganalisa struktur market bisa sangat penting, baik bagi trader pemula maupun profesional. Karena hal ini dapat digunakan untuk menentukan arah tren market, potensi titik reversal, serta menentukan keseluruhan kondisi market. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Pada video kita kali ini, saya akan membagikan cara kita membaca kondisi market, seperti profesional trader. Di sini kita akan membahas dari dasar hingga advance konsep smart money, tentang cara kita membaca struktur market dan menentukan arah tren harga. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai video ini. Pertama-tama mari kita mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah itu market structure? Saat kita membahas tentang market structure, maka kita sedang membicarakan tentang swing high dan swing low pada pergerakan harga, serta area di mana harga telah menunjukkan reaksi sebelumnya. Kita bisa menganggap semua hal ini adalah sebagai bagian dari struktur market, yang akan menjadi kerangka pergerakan harga. Sekarang, izinkan saya untuk menunjukkan beberapa konsep dasar tentang market structure smart money. Seperti yang kalian ketahui, dalam market uptrend yang ideal, market akan terus membentuk higher high dan higher low. Setiap kali market break di atas higher high, kita bisa menyebutnya sebagai break of structure, dan ini menunjukkan bahwa market cenderung akan melanjutkan momentum trend bullish. Di sisi lain, jika market break di bawah higher low, kita bisa menyebutnya sebagai change of character, dan ini menandakan akan adanya kemungkinan perubahan arah trend. Jadi, ini adalah poin utamanya. Sebuah break of structure akan tetap valid, bahkan jika hanya ekor dari candle yang break di atas higher high. Dan zona demand akhirnya terbentuk, dan ini akan menjadi peluang trading yang valid. Namun untuk change of character, harga harus break dan close di bawah higher low, agar terkonfirmasi. Jika tidak, maka kita akan menganggap bahwa market ini masih bullish. Namun, seringkali market tidak bergerak sejelas ini. Jadi, di sini akan muncul pertanyaan. Di titik mana dari break ini yang valid, dan dianggap sebagai change of character? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama, kita harus mengidentifikasi swing low kita. Dalam market bullish, titik terendah di antara dua titik tertinggi yang berurutan akan diidentifikasi sebagai swing low. Di sini, kita bisa melihat dua titik tertinggi yang beruntun. Jadi, titik terendah di antara dua titik tertinggi ini adalah swing low kita. Sekarang, selama harga tetap berada di atas level ini, maka ini menandakan market masih bullish, dan kita hanya akan mencari peluang entry posisi buy. Dan untuk change of character yang valid, kita harus melihat harga break dan close di bawah level ini. Di sini, kita juga bisa kembali melihat break of structure, yang disebabkan oleh pergerakan ini. Jadi, titik terendah di antara dua titik tertinggi berturut-turut ini akan kita tetapkan sebagai swing low. Sekali lagi, kita bisa melihat dua swing high berturut-turut, maka di antaranya kita memiliki swing low. Dan konsep ini juga berlaku untuk market bearish. Kemudian, ini adalah pertanyaan selanjutnya. Kapan kita bisa mengidentifikasi terjadinya change of character yang akan merubah arah tren? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami sifat struktur pada market. Anggap saja kita melihat uptrend yang jelas pada time frame H4, yang menciptakan pergerakan impulsif dan korektif, di mana harga terus menciptakan higher high dan higher low. Jika kalian zoom ke time frame H1, pada kondisi yang ideal, kalian akan melihat pergerakan impulsif yang ada pada H4 ini, sebenarnya terdiri dari pergerakan impulsif dan korektif H1 yang selalu menghormati higher low. Namun, pada kondisi yang kurang ideal, harga akan menciptakan fake breakout, sebelum kembali terdorong naik dan menciptakan higher high. Saat trader melihat fake out ini, mereka akan berpikir bahwa market akan berbalik, dan mereka seringkali terkecoh untuk entry posisi sell pada area supply, dan terkena stop loss. Jadi, jika kita memiliki pemahaman yang baik tentang market structure, kalian akan menyadari bahwa struktur pada time frame yang lebih besar adalah bullish. Maka kita hanya akan mencari demand order block dan entry sesuai tren besar. Jadi di sini adalah poin pentingnya. Area trading terbaik adalah di saat time frame rendah dan time frame besar menunjukkan arah tren yang sama. Seperti contoh di sini, kita berada pada market AUD USD time frame H1. Ini adalah pergerakan impulsif dan korektif yang bisa kita lihat. Namun saat kita zoom out ke time frame H4, kita hanya akan melihat struktur ini.
Jadi, pada area di mana H4 dan H1 menunjukkan arah yang sama, maka trading kita akan lebih jelas dan high probability, karena kita akan entry searah dominan trend. Sekarang, kita telah membahas beberapa konsep basic dari market structure, jadi mari kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih advance. Namun sebelum itu, jika kalian menyukai pembahasan kita sejauh ini, maka sisihkan waktu kalian sejenak untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, sebagai bukti dukungan kalian, agar saya terus membuat video seperti ini. Sekarang, mari kita lanjutkan. Saat kita membahas tentang konsep struktur smart money, maka kita membicarakan tentang siapa pihak yang dominan mengontrol market. Supply atau demand. Namun di sini, poin utama supply dan demand dikatakan valid ada 3 kriteria. Jadi, terjadinya penembusan atau break dari level yang valid dapat menjadi pertanda bagi kita untuk mengidentifikasi arah dari market. Kriteria pertama dari zona dikatakan valid, adalah area yang memiliki imbalan. Imbalan bisa diartikan sebagai area ketidakseimbangan antara selisih jumlah buyer dan seller, sehingga menyebabkan pergerakan impulsif pada market. Kriteria kedua dari area yang valid, adalah harga harus terjadi break of structure, atau change of character. Ciri yang ketiga adalah area harus unmitigated. Area supply dan demand sebaiknya hanya disentuh 1 kali. Jadi, jika area sudah tersentuh atau termitigasi sebelumnya, maka area tersebut bisa kita katakan sudah tidak valid, dan akan lebih low probability. Jika suatu area tidak memiliki salah satu dari 3 kriteria ini, maka tidak kita anggap sebagai area supply atau demand yang valid. Sekarang, izinkan saya menunjukkan kepada kalian, beberapa pola struktur market smart money yang paling umum, beserta cara mengaplikasikannya ke chart. Pattern pertama biasa disebut market flip. Pattern ini biasanya terbentuk pada akhir tren, saat tren utama mulai jenuh, dan menciptakan perubahan arah. Kita memiliki zona demand yang valid, ditandai dengan terjadinya break of structure dan adanya area imbalan. Harga menyentuh level ini, namun gagal membuat higher high, yang menunjukkan hilangnya momentum buyer. Akhirnya harga turun, dan menunjukkan change of character, dan menciptakan peluang trading yang bagus. Jadi kita akan melakukan entry posisi sell, saat harga menyentuh area supply. Dan target ideal kita akan berada pada level demand selanjutnya. Seperti contoh pada AUD USD H4 ini. Di sini kita bisa melihat uptrend yang jelas, hingga market mencapai area demand yang valid ini, di mana tercipta break of structure dan imbalak. Harga memantul dari area ini, namun gagal menciptakan higher high baru, dan akhirnya break di bawah area demand dan structure higher low. Jadi ini adalah pergerakan change of character yang valid, yang menciptakan area supply yang menarik. Jadi, di sini kita bisa entry sell saat harga mencapai area order block ini. Dan target ideal kita akan berada pada zona demand berikutnya, yang ada pada market. Selanjutnya, adalah pola yang cukup umum, yaitu pola liquidity grab. Pattern ini terjadi ketika terjadi berebut jual dan beli, sebelum harga mencapai area supply demand. Di sini kita melihat break of structure yang valid, namun di sini tidak terdapat imbalan. Sekarang, perhatikan pada sebelah kiri. Di sini kita memiliki area demand unmitigated yang valid, beserta break of structure dan imbalan. Jadi saat market menembus level ini, kita tidak menganggapnya sebagai change of character. Sebaliknya, kita akan tetap mencari peluang entry posisi buy pada zona demand. Seperti contoh pada market gold H1 di sini. Harga terus membuat higher high dan higher low. Meskipun area demand ini menciptakan break of structure ke atas, namun tidak menciptakan area imbalan. Jadi ini bukan zona demand yang valid. Pada sisi lain, saat kita perhatikan pada sebelah kiri, kita bisa melihat area demand yang valid, yang diikuti imbalan dan break of structure. Jadi, titik change of character ini kita anggap tidak valid, dan kemungkinan besar ini akan menjadi liquidity grab. Jadi, kita pasang entry buy pada order block ini dan ditambah spread. Di sini kalian juga bisa melakukan konfirmasi entry pada low time frame sebagai konfirmasi tambahan. Dan kita bisa meletakkan target kita pada level structure market selanjutnya. Sekarang, ini yang perlu diingat, setup seperti ini memiliki risk reward yang bagus, sehingga walaupun win rate-nya lebih rendah dari 50%, pada akhirnya kalian tetap bisa profit. Namun kalian tetap harus melakukan latihan melalui backtest terlebih dahulu, sembari melatih mata.
Saya harap materi ini bisa menambah wawasan kalian, dan jika video ini dirasa bermanfaat, maka investasikan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, karena akan selalu ada video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan sampai jumpa pada video selanjutnya.